Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Masih semangat hari ini anak-anak? Masih, Bu. Masih siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Masih. Di sini ada yang nggak masuk? Ini. Masuk semua ya berarti? Ya. Di sini ketua kelasnya siapa? Ya. Mas Irfan tolong dibimbing doa terlebih dahulu ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Di sini saya punya uang nominalnya berapa anak-anak? 5.000. Ya, dengan uang 5.000 ini kalian kalau jajan ke kantin bisa dapat apa aja? Es aja. Ya. Ya, coba bandingkan dengan kalian pas masih SD 10 tahun yang lalu, kalian dengan uang 5.000 ini dapat apa aja? Bakso. Bakso, Nyayang. bakso sama es teh, bakso sama nyayang. Sama es teh. Oh, 5.000 dapat bakso dan es teh ya. Nah, dari ilustrasi uang 5.000 ini merupakan contoh dari inflasi. Dari ilustrasi ini berarti bisa disimpulkan dalam apa itu pengertian dari inflasi. Nah, inflasi adalah kenaikan harga secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu, entah itu 2 tahun, 3 tahun, maupun beberapa bulan saja. Nah, sebelum mengetahui inflasi lebih dalam, saya mempunyai video, coba disimak dulu ya anak. Ya, Bu. Bank Sentral Zimbabwe pernah mencetak uang kertas dengan pecahan 100 triliun dolar. Hal ini terpaksa dilakukan oleh pemerintah setempat sebab Oke, dari video ini tadi apa sih yang dibahas? Hiperinflasi di Zimbabwe. Benar ya, ini tadi membahas mengenai hiperinflasi di Zimbabwe. Nah, dari video tadi penyebab dari hiperinflasi Zimbabwe itu tadi apa sih? Karena Bank Sentral Zimbabwe meminta uang banyak. Ya, benar ya Mbak Diva, karena Bank Sentral Zimbabwe mencetak uang yang lebih banyak, akhirnya Zimbabwe ini mengalami hiperinflasi. Nah, selain contoh inflasi di Zimbabwe ini, kita juga bisa menemui contoh-contoh inflasi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat Lebaran, pas Lebaran itu kan bahan-bahan pokok naik, seperti beras, gula, tepung. Tetapi sebelum Lebaran itu kan barangnya normal. Misalnya beras sebelum Lebaran itu per liternya 10.000, tetapi setelah Lebaran naik menjadi 12.000. Nah, itu merupakan contoh inflasi yang pernah kita alami. Nah, selain Zimbabwe dan Lebaran tadi, siapa yang bisa memberikan contoh lagi? Ya, Mbak Nivia, silakan. BBM 10 tahun yang lalu harganya 7.000. Ya. Terus tahun sekarang mungkin 1 liternya 10.000. Nah, benar ya apa yang dikatakan oleh Mbak Nivia tadi, BBM 10 tahun yang lalu itu mungkin harganya 7.000. Sedangkan kalau kita bandingkan tahun ini, BBM itu naik menjadi 10.000. Nah, itu benar merupakan contoh inflasi yang pernah kita alami. Nah, siapa yang bisa menyebutkan lagi contoh inflasi di kehidupan sehari-hari? Saya dulu, Oke, Mbak Risti. kalau COVID itu sebelumnya itu harga-harganya normal, tapi setelah COVID itu harganya naik. Ya, benar ya apa yang dikatakan Mbak Risti. Sebelum COVID itu harga bahan-bahan pokok, nggak bahan pokok aja sih, barang pokok itu harganya normal. Tetapi setelah adanya COVID itu barang-barangnya mengalami kenaikan yang drastis. Nah, untuk memperdalam mengenai inflasi, coba diperhatikan berikut ini ya apa yang saya sampaikan. Nah, di sini ada beberapa jenis inflasi. Yang pertama itu inflasi ringan, itu berada di bawah 10%. Dan itu masih dapat dikendalikan. Yang kedua itu ada inflasi sedang, kisaran persenannya sekitar 10% sampai 30%, tetapi ini belum mengganggu aktivitas perekonomian. Yang ketiga itu ada inflasi berat, itu persentasenya sekitar 30% sampai 100%. Nah, ini sudah sangat mengganggu perekonomian. Oh iya, contohnya tadi yang inflasi ringan itu seperti pas barang-barang pokok di bahan-bahan pokok pas Lebaran ya. Terus inflasi sedang itu contohnya pas harga BBM yang dikatakan Mbak Livia tadi. Yang inflasi berat itu contohnya hiperinflasi di Zimbabwe seperti yang di video yang kalian lihat tadi.
Yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab inflasi yang ada 3. Yang pertama cost push inflation, demand pull inflation, dan ekspektasi inflasi. Cost push inflation ini terjadi karena tekanan dari sisi penawaran. Yang kedua demand pull inflation ini kebalikannya karena adanya tekanan dari sisi permintaan. Nah, yang ketiga itu ekspektasi inflasi ini disebabkan karena harapan masyarakat terhadap inflasi di masa depan. Yang selanjutnya ada rumus laju inflasi. Nah, ini rumusnya yang pertama IHK tahun sekarang. IHK itu indeks harga konsumen. Nah, IHK tahun sekarang dikurangi IHK tahun sebelumnya dibagi IHK tahun sekarang dikali 100%. Coba kita lihat contoh ya. Nah, ini ada contoh inflasi. Siapa yang sukarelawan mau membacakan? Ya, Mas Irfan silahkan. Contohnya yaitu pada tahun 2015 BBM Pertalite per liternya adalah 7.650. Kemudian pada tahun 2023 terjadi kenaikan harga di pasaran sehingga BBM Pertalite dijual senilai 10.000. Berdasarkan harga tersebut, bagaimana cara menghitung nasib inflasi dari harga BBM Pertalite yang mengalami kenaikan dalam kurun waktu 8 tahun? Kita bisa masukkan rumusnya tadi, IHK tahun sekarang dikurangi IHK tahun sebelumnya dibagi IHK tahun sekarang dikali 100%. Nah, IHK tahun sekarang atau Pertalite-nya tahun ini tadi berapa? 10.000. Ya, dikurangi IHK tahun sebelumnya 10.050 dibagi IHK tahun sekarang 10.000 dikali 100%. Nah, ini tinggal dihitung, nanti didapatkan hasilnya 23,5%. Yang selanjutnya ada upaya atau cara pengendalian inflasi. Ada 3, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan upah. Kebijakan moneter ini bisa dengan meningkatkan suku bunga. Kalau bank sentral itu meningkatkan suku bunga, otomatis masyarakat yang menabung di bank itu kan semakin banyak. Akhirnya uang yang beredar di masyarakat itu turun. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Ini bisa dengan cara peningkatan pajak oleh pemerintah. Kalau pemerintah meningkatkan pajak kan masyarakat mau tidak mau harus mengurangi belanjanya untuk membayar pajak. Yang ketiga ada kebijakan upah. Ini dapat dengan cara membatasi upah yang didapatkan oleh masyarakat dari pemerintah. Yang selanjutnya ada dampak inflasi di berbagai sektor. Yang pertama ada sektor keuangan. Ini inflasinya cenderung menurunkan nilai uang sehingga daya beli masyarakat itu menurun dan suku bunga meningkat untuk mengendalikan inflasi. Yang kedua itu di sektor real, inflasi yang tinggi meningkatkan biaya produksi dan harga barang yang dapat menurunkan konsumsi masyarakat dan daya saing hidup. Lalu yang ketiga ada di sektor pekerjaan. Di sektor pekerjaan ini inflasi memicu kenaikan biaya hidup tanpa diimbangi oleh kenaikan upah sehingga menurunkan kesejahteraan pekerja dan dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Nah, yang terakhir ada di sektor pertanian. Ini di mana biaya input pertanian seperti pupuk dan pupuk benih itu meningkat, sementara pendapatan petani stagnan yang dapat mengakibatkan penurunan produksi dan kesejahteraan petani. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, saya mempunyai tugas untuk kalian. Ini dibagi kelompok dulu ya. Ya. Coba berhitung dari Mbak Kurnia, berhitung dari 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3. 4. Udah? Nah, di sini saya ada tugas per kelompok. Kelompok satu nanti menganalisis dampak inflasi dari Zimbabwe yang videonya telah kita lihat tadi di sektor keuangan ya, kelompok 1. Yang kelompok 2 di sektor real, yang kelompok 3 di sektor pekerjaan, dan kelompok 4 di sektor pertanian. Nah, untuk tugas kelompok ini saya beri waktu 30 menit. Tolong dikerjakan secara sungguh-sungguh ya. Ya. Bisa dimulai dari sekarang, silakan. Bisa. Apakah ada kendala dalam mengerjakan? Ada kendala. Nah, waktu untuk mengerjakan sudah selesai ya anak-anak. Untuk kelompok yang sudah siap boleh maju ke depan, silakan. Siapa yang sudah siap? Oke, boleh maju ke depan. Nah, boleh perkenalan terlebih dahulu.
Saya Amra dari kelompok 2 mempresentasikan mengenai sektor real. Yang pertama yaitu penurunan produksi. Inflasi yang tinggi meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan, mengurangi daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional. Yang kedua yaitu penurunan konsumsi. Konsumen mengalami penurunan daya beli karena harga naik dengan cepat, mengurangi permintaan barang dan jasa di pasar dalam negeri. Ya, kasih apresiasi buat kelompok 2. Kelompok selanjutnya yang sudah siap boleh lanjut ke depan. Dari itu kelompok berapa? 1. Oke. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dampak hyperinflation dari Zimbabwe di sektor keuangan. Yang pertama itu suku bunganya tinggi. Karena inflasi itu, jadi suku bunga Bank Sentral itu mencoba untuk mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga, tapi itu berdampak ke investasi, jadi investasinya itu jadi rendah. Yang kedua, krisis likuiditas. Nah, karena inflasi tadi ada banyak orang yang menarik uang di bank, akhirnya terjadi krisis likuiditas. Terima kasih. Tepuk tangan bagi kelompok. Kelompok selanjutnya boleh lanjut ke depan. Kelompok 3 dan 4 tadi yang belum. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dampak inflasi dari sektor pertanian. Untuk yang pertama adalah biaya produksi, di mana petani menghadapi tantangan besar karena kenaikan harga input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan bahan bakar. Terus kemudian yang kedua yaitu ketidakpastian pasar, di mana harga komoditas pertanian seringkali tidak stabil. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, kurang kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara mengatasi inflasi di Zimbabwe di sektor pekerjaan. Pertama yaitu peningkatan pengangguran. Krisis ekonomi dan penurunan aktivitas bisnis menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terutama di sektor formal. Kedua, kenaikan upah. Meskipun inflasi tinggi, upah pekerja tidak selalu mengikuti laju inflasi, mengakibatkan penurunan daya beli dan ketidakpuasan sosial. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, udah benar ya yang telah kalian presentasikan tadi. Yang pertama tadi dari sektor keuangan, dampak inflasi Zimbabwe di sektor keuangan tadi ada suku bunga tinggi, Bank Sentral Zimbabwe terpaksa menaikkan suku bunga. Yang kedua di sektor real, dampaknya penurunan produksi, penurunan konsumsi, dan penurunan daya beli. Yang ketiga di sektor pekerjaan, dampaknya peningkatan pengangguran, kenaikan upah, dan penghapusan tunjangan. Lalu yang terakhir tadi ada di sektor pertanian, dampaknya tadi biaya produksi petani menghadapi tantangan besar, inflasi mendorong petani untuk bergantung pada impor. Setelah menganalisis dampak inflasi di Zimbabwe tadi, apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Bu. Nah, untuk memperdalam lagi, silahkan kalian buka HP kalian masing-masing. Saya mengirimkan link, tolong, ini tugas individu ya, tolong kalian login. Nah, silahkan login ya. Saya tunggu. Ini udah login semua kan? Sudah. Kalau udah saya mulai ya. Ya. Bu. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Di gomennya. Seperti mana? Siapa juara satu? Untuk
Oke, saya punya apresiasi sedikit buat Mbak Kelani kalau saya juga punya apresiasi buat kelompok terbaik yang sudah mempresentasikan tadi. Kelompok perwakilan kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 kembali. Oke, setelah mengerjakan kuis tadi secara individu, apakah anak-anak lebih paham? Iya. Oke, kalau sudah paham, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah saya berikan dari pertama hingga saat ini tadi? Gak ada yang bisa? Oke, tadi kan dari pengertian dulu, inflasi adalah kenaikan harga secara keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Lalu inflasi tadi dibagi menjadi 3 jenisnya, inflasi ringan, sedang, dan berat. Lalu ada faktor penyebab inflasi tadi, ada cost push inflation, demand pull inflation, dan ekspektasi masyarakat. Lalu ada cara menghitung inflasi tadi apa? IHK tahun sekarang dikurangi IHK tahun sebelumnya dibagi IHK tahun sekarang dikali 100%. Lalu ada upaya pengendalian inflasi tadi, ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, lalu kebijakan upah. Nah, terus ada inflasi dari berbagai sektor tadi, ada sektor keuangan, sektor real, sektor pekerjaan, dan sektor pertanian. Oke, sudah paham kan? Oke, kalau sudah paham, nanti tolong kalian cek WA grup. Saya mengirimkan tugas untuk menghitung inflasi 5 soal saja. Besok untuk pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan ya. Oke, kalau sudah paham mungkin pembelajaran saya cukupkan sampai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.